Cek, 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 tes, tes. Hai, aku adalah lawan bicaramu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk setuju. Dan alangkah baiknya jika kita kembali mencari tahu hal-hal lainnya setelah ini selesai. Karena terlalu sedikit hal yang kita ketahui dan terlalu besar serta luas hal-hal asik di luar sana. Silahkan cari posisi ternyamanmu. Mari kita mulai. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dikejutkan oleh kabar bahwa Republik Indonesia telah mengeluarkan surat utang negara atau obligasi dalam jumlah yang besar hingga mencapai 4,3 miliar US dollar. Ini merupakan penerbitan surat utang negara terbesar dalam sejarah. Sudah pasti, kontroversi akhirnya terpicu di kalangan masyarakat. Coba lihat ke spion kita masing-masing. Sebentar saja, Indonesia baru selesai ngutang dari IMF, pinjaman luar negeri belum lunas, tapi pemerintah sudah banyak nerbitin surat utang negara baru. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang untung dan siapa yang buntung dengan penerbitan surat utang negara besar-besaran ini? Kita mulai dari 7 April 2020. Sri Mulyani mengkonfirmasi bahwa Indonesia menerbitkan surat utang negara yang bernilai hingga 4,3 miliar US dollar. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang katanya berhasil menerbitkan global bond sejak pandemi COVID-19 ini menyebar. Apa itu global bond? Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing dan ini diperuntukkan bagi investor asing. Dalam hal ini, surat utang negara sudah didenominasi dalam US dollar. Dan katanya nih, tenor pembayaran dari surat utang negara ini ada yang mencapai 50 tahun. Ini artinya Indonesia harus membayar bunga kupon obligasi selama 50 tahun dan mengembalikan pokok pinjaman setelah jatuh tempo atau 50 tahun itu tadi. Ini tentu saja menimbulkan reaksi keras di masyarakat karena lagi-lagi negara kita ngutang lagi. Jangan dulu berpikir kita kan punya sumber daya alam yang melimpah. Benar, itu memang benar. Dan kita juga masih sama-sama tahu kenapa masih saja kondisinya seperti itu dan ini. Mumet, Cok. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, nggak ada salahnya kita sama-sama memahami dulu apa itu surat utang negara atau obligasi. Di video sebelumnya, aku sempat membahas sedikit mengenai hal ini. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit ya. Salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan negara adalah dengan pinjaman atau utang. Ada dua caranya. Pertama, pinjaman resmi. Kedua, pinjaman yang didapat dari pasar modal atau efek. Indonesia sudah pernah mendapatkan pinjaman resmi. Pinjaman ini hampir sama seperti kita meminjam uang ke bank. Jika ingin meminjam, tentunya kita juga harus menyertakan jaminan supaya bank mau mengucurkan dana pinjaman yang kita perlukan. Sejak tahun 1950-an, Indonesia sudah pernah berhutang kepada IMF untuk memenuhi biaya APBN dan menutup defisit anggaran. Indonesia terakhir melunasi hutangnya kepada IMF di tahun 2006, berapa tahun yang lalu? Setelah itu, Indonesia nggak pernah lagi ngutang ke IMF. Ketika Indonesia berhutang ke IMF, sudah pasti ada jaminan yang disertakan. Beberapa jaminan tersebut adalah IMF memiliki hak untuk ikut campur dalam kebijakan perekonomian Indonesia, termasuk penghapusan subsidi penting untuk rakyat, penghapusan biaya impor, hingga devaluasi mata uang. Sempat ada rumor jika IMF juga pernah mengintervensi pemerintah Indonesia untuk menalangi debitur-debitur yang gagal bayar kredit ke bank untuk menyelamatkan elit bankir Indonesia ketika krisis 1997 sampai 1998. Salah satu presiden yang terpilih setelah lengsernya Soeharto adalah B.J. Habibie. Beliau sepertinya berhasil mencium hal di balik kucuran dana pinjaman ini kepada Indonesia. Beliau ini adalah salah satu pemimpin negara yang dengan tegas berani mengusir IMF jika melakukan intervensi macam-macam yang merugikan rakyat. Nah sekarang suruh berhenti. Alasannya utang-utang kita banyak. Utang mana? Utang swasta. Bukan utang badan usaha milik negara. Dihentikan. Yang mengambil alih, dia bubarkan. Yang bersangkutan pernah datang sampai saya mengatakan yang melaksanakan itu adalah IMF. Yang perintahkan. Kalau IMF datang kemari,
Dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF. Maafkan ya, bukan saya arogan. Pinjaman yang didapat dari pasar modal didapat dengan cara pemerintah mengeluarkan surat utang negara atau obligasi atau bond yang kemudian dijual di pasar modal atau efek. Yang membeli surat utang negara ini biasanya kita kenal dengan investor dan dapat keuntungan dalam bentuk kupon atau bunga. Jadi, surat utang negara ini adalah utang yang nggak memerlukan jaminan. Kalau kita lihat kondisi global saat ini, di mana wabah COVID-19 menjangkiti hampir setiap negara di seluruh dunia, tentunya benar-benar membuat ekonomi global terpukul. Industri pariwisata lumpuh, industri transportasi mengalami penurunan omset tajam, terjadi lockdown di mana-mana, sehingga menyebabkan daya beli ikut menurun, arus barang keluar masuk jadi terhambat, ekspor impor terhambat, bahan baku industri juga jadi langka dan berujung mahal. Terjadi PHK di mana-mana, belum lagi ditambah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mencegah penularan COVID-19. Mulai dari bantuan alat kesehatan untuk tenaga medis, pembuatan rumah sakit khusus COVID-19, hingga subsidi sosial. Ini adalah sederet kebijakan yang sudah diambil pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian negara. Pertama, keringanan pembayaran kredit. Kedua, pemberian diskon token listrik dari PLN khusus listrik bersubsidi. Ketiga, bantuan sosial untuk wilayah yang sedang PSBB. Keempat, bantuan alat kesehatan untuk tim medis. Kelima, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19. Itu semua tentu butuh biaya nggak sedikit dan nggak cuma Indonesia aja yang butuh suntikan dana. Negara lain juga memerlukan tambahan dana untuk mengatasi COVID-19 dan sederet dampak ekonomi dan sosial yang mengiringinya. Investasi pun terhenti, kondisi perekonomian global lagi kacrut. COVID-19 membuat 195 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaannya. COVID-19 membuat ekonomi dunia ambruk dan menuju resesi. Pertanyaannya adalah, lalu siapa yang akan memborong surat utang negara sebanyak itu? Apakah mereka-mereka lagi? Bagaimana cara The Fed atau Federal Reserve kasih pinjaman ke Indonesia? IMF terbitkan bond atau cash bond, surat utang pinjaman tanpa jaminan, modal dengkul. Kemudian bond tadi dibeli oleh Fed dengan bunga kecil, lalu Fed tinggal cetak angka-angka digital di rekening termasuk uang elektronik. Kemudian IMF ngasih modal pinjaman ke negara-negara yang mengalami krisis dengan bunga yang lebih tinggi. Misalnya, mereka bayar bunga 0,5%, sementara mereka ngasih bunga ke negara peminjam sebesar 5%. Selisih bunganya adalah 4,5%. Modal dengkul dapat untung miliaran dolar. Krisis adalah profit. Begitulah cara mengeruk keuntungan di saat seperti ini. IMF sediakan 50 miliar US dollar atau sekitar 750 triliun rupiah untuk penanggulangan corona. Fed adalah pahlawan krisis corona. Itu adalah kesan yang muncul. Tentu bukan di media, dibagusin. Haha. Modal dengkul, untung besar. Senat setujui anggaran 2,2 triliun US dollar atau 33.000 triliun rupiah. Pemerintah kepepet harus tambah utang. Sebenarnya gimana sih mekanisme penggunaan surat utang negara atau bond atau obligasi ini? Surat utang negara atau obligasi diterbitkan dalam jatuh tempo tertentu. Ada yang 3 tahun, 10 tahun, bahkan untuk yang barusan saja dikeluarkan pemerintah, ini ada yang sampai 50 tahun. Itu artinya, jika ada obligasi yang jatuh temponya 10 tahun, maka saat jatuh tempo nanti, pemerintah harus mengembalikan pokok pinjaman kepada investor hingga masa jatuh tempo tiba. Investor akan mendapatkan transferan kupon atau bunga setiap bulannya. Misalnya, kalau ada obligasi diterbitkan yang besaran nominalnya 100.000 US dollar dengan besaran kupon 7,5% per tahun dan jatuh temponya 10 tahun, maka tiap tahunnya investor akan menerima transferan bunga sebesar 7,5% dari nominal obligasi. Nanti setelah 10 tahun, setelah tanggal jatuh tempo tiba, pemerintah akan mengembalikan nominal obligasi 100.000 US dollar tadi ke investor. Jadi, total uang yang diterima oleh investor selama 10 tahun periode ia memiliki obligasi pemerintah adalah 10 dikali 7.500 US dollar ditambah 100.000 US dollar. Jadi totalnya 175.000 US dollar. Itu total yang diterima investor selama 10 tahun. Lalu, dari mana pemerintah bisa membayar bunga kupon obligasi dan mengembalikan nominal obligasi tadi ke investor? Ya dari pajak negara lah. Dari mana lagi mendapatkan penghasilan terbesar kalau bukan dari pajak? Benar, pajak inilah yang kita bayar
rakyat yang membayar. Yang saat ini masih kerja, dapat uang atau gajian, lalu uangnya dipotong pajak. Pajaknya dipakai untuk melunasi hutang plus bunga. Kita beli barang, harganya di markup 10% sama produsen buat bayar PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita mau beli rumah, beli tanah atau properti, ya bayar pajak dulu, baru bisa beli. Kita mau buka usaha, kena pajak PPh 21 atau pajak penghasilan khusus UKM. Hampir semua pendapatan dan pengeluaran yang kita lakukan, semuanya ada pajaknya. Gimana kalau negara nggak mampu melunasi nominal obligasi ketika tanggal jatuh tempo? Maka negara akan disebut sebagai gagal bayar. Dan biasanya nanti IMF yang akan memproses bailout atau dana talangan untuk negara-negara yang gagal bayar. Dan tentu saja itu nggak gratis. Tentu ada aset yang harus dilikuidasi, dicairkan, dan dijadikan jaminan untuk dana talangan ini. Dalam artian, sudah kejebak hutang, nanti ditalangi IMF dan kemudian akan terjebak hutang lagi. Jadi gimana? Setelah melihat kemana ujung-ujungnya, larinya ke hutang dan keuntungan akibat COVID-19 ini, dan hampir seluruh negara mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Mau nggak mau, semua negara akan kehabisan uang terus cari utang. Siapa yang bisa menggelontorkan pinjaman untuk seluruh negara di dunia ini kalau bukan grand designer dari COVID-19 sendiri, yang sudah memperhitungkan segalanya, termasuk kapan dia bakalan cuan dan seberapa besar cuan yang dia dapat dari kerugian global akibat pandemi ini. Setelah krisis global, biasanya akan muncul debt crisis atau krisis utang. Selamat berjuang membayar utang hingga 50 tahun ke depan, Indonesia.